Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Rahma, dalam video daring pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Apa kabar semua? Insya Allah kita semua sehat dan tetap semangat ya. Dalam pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini itu ada dua. Yang pertama adalah memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua adalah memahami sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Jadi, untuk lebih jelasnya, silakan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Prakarya dan kewirausahaan. Materi pada pertemuan kali ini yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini ada dua. Yang pertama, memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Yang kedua, memahami sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Selanjutnya, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jenis produk terbagi atas dua. Budaya non-benda meliputi pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Kemudian objek budaya atau artefak itu meliputi pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Dalam kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Misalkan sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang menampakkan ritual tradisional pula. Jenis-jenis kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, di antaranya kerajinan batik, di mana kerajinan batik merupakan seni yang dibuat dengan cara menggambar pola hias pada medium kain dengan menggunakan teknik tulis, casting, atau teknik cetak, printing. Berikut akan disajikan contoh gambar dari kerajinan batik. Di sini disajikan contoh kerajinan batik, di mana gambar pertama berupa sendal dengan motif batik. Sedangkan gambar yang kedua adalah proses pembuatan batik. Kerajinan ukir merupakan seni yang membentuk gambar hias pada media kayu, batu, atau bahan-bahan lain dengan bentukan bagian-bagian cekung, keruikan, dan bagian-bagian cembung, buleda, yang menyusun suatu gambaran yang indah. Ini adalah gambar salah satu contoh kerajinan ukir yang terbuat dari lilin. Kerajinan anyaman merupakan suatu usaha
atau kegiatan keterampilan masyarakat dalam pembuatan barang-barang dengan cara atau teknik silang menyilang maupun susuk menyusup antara lungsi dan pakan. Di sini disajikan salah satu contoh kerajinan anyaman yang berbentuk bosara dengan bahan alam, nentu dan rotan. Contoh kerajinan ini sesuai dengan objek budaya lokal daerah kita. Selanjutnya adalah kerajinan topeng. Karya seni kerajinan topeng biasa digunakan untuk perlengkapan suatu kesenian, seperti tarian yang membutuhkan topeng dalam penampilannya. Contoh kerajinan topeng dapat dilihat di samping penjelasan tersebut. Kerajinan selanjutnya adalah kerajinan tenun, di mana teknik yang digunakan dalam pembuatan kain dibuat dengan prinsip yang sangat sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Untuk contoh kerajinan tenun dapat kalian lihat pada gambar berikut. Gambar ini menunjukkan seorang ibu yang sedang melakukan kegiatan penenunan kain. Dan contoh terakhir adalah kerajinan wayang. Secara umum, kerajinan wayang adalah suatu bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang dalang. Di samping telah ditunjukkan sebuah contoh dari kerajinan wayang. Materi selanjutnya adalah sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sumber daya yang biasa kita kenal dengan 6M, di mana kegiatan wirausaha akan didukung oleh ketersediaan 6M yang dimaksud. Di antaranya, men adalah sumber daya manusia, orang yang melakukan kegiatan produksi kerajinan. Kemudian material adalah bahan, mesin, peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan produksi kerajinan. Yang keempat, metode atau cara kerja. Cara kerja di sini disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dibuat. Yang kelima adalah money atau pendanaan, sebagai alat yang digunakan untuk mendanai pembelian bahan maupun alat dan gaji pekerja. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Berikut adalah material yang merupakan perancangan kerajinan. Harus mempertimbangkan ketersediaan sumber material, bahan baku, dan keterampilan produksi yang tersedia di daerah sekitar. Adapun teknik yang digunakan dalam produksi kerajinan diantaranya teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Selanjutnya adalah ide, di mana ide harus mengandung unsur-unsur. Yang pertama, orisinalitas. Maksudnya, tidak membuat produk yang mengikuti produk orang lain. Yang kedua, harus kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian, minat, maupun daya beli konsumen. Yang ketiga, inovatif.
artinya mampu menciptakan atau membuat produk-produk baru. Bagaimana siswa-siswi sekalian? Tentunya kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi kan? Langkah selanjutnya, kalian mengerjakan tugas dengan baik. Saya kira pertemuan kita kali ini cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.